wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabta'una fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Sadaqallahul azim. Pengurus pengajian Telaga Biru yang saya hormati beserta segenap anggota, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat sekalian, marilah senantiasa puja dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih sehat walafiat dan telah mampu melakukan aktivitas keseharian kita, tentu juga ibadah kita kepada Allah. Namun banyak saudara-saudara kita yang terbaring lemas tak berdaya karena sakit. Tengok di rumah sakit, di ruang ICU, jangankan bekerja, beribadah, membuka matanya saja kadang-kadang mereka sulit. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita doakan saudara-saudara kita yang terbaring lemas di rumah sakit tersebut, Allah angkat segala penyakitnya, diberikan kesehatan sebagaimana sedia kala, dan mampu pula melakukan rutinitas dan ibadahnya kepada Allah. Syukur berikutnya, Bapak Ibu saudara sekalian, masih panjang umur kita sampai hari ini. Semoga sisa umur ini masih dapat kita gunakan untuk berubudiyah dan beribadah kepada Allah. Banyak pula saudara-saudara kita kemarin masih bersama dengan kita, sekarang mereka sudah tiada, pergi untuk selama-lamanya dan tidak mungkin kembali lagi. Maka sekali lagi manfaatkan sisa umur ini dengan baik, bertakaruf kepada Allah sembari mohon ampun atas dosa kesalahan yang terperbuat. Tanda sayangnya Allah masih ditambah umur kita, tentu masih terbuka pintu taubat kepada kita. Ingat, kalau sakratul maut sudah datang kepada kita, pintu taubat pun sudah tertutup pula kepada kita. Mumpung masih ada umur, masih terbuka pintu taubat, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Salam berangkaian selawat
Semoga tercurah pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah beliau bekali kehidupan kita ini dengan petunjuk-petunjuk yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah, kalau kita berpegang teguh dan beristiqamah kepada keduanya, dijamin keselamatan hidup kita di dunia ini. Tentu kebahagiaan itulah hidup nanti di akhirat. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul taklim kita malam hari ini 3 kunci keberhasilan Rasulullah di dalam memimpin umat di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, eksistensi keberadaan Rasulullah dalam memimpin umat ini sangat-sangat diakui di dunia ini, baik oleh lawan sekalipun, bahkan kawannya sendiri. Kalau kawan mengakui keberadaan kita, itu prestasi yang biasa saja. Tapi kalau sudah lawan kita mengakui keberadaan kita, itu prestasi yang sangat luar biasa. Ini yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diakui beliau itu baik oleh lawan apalagi kawannya di dunia ini. Apa contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita baca buku yang berjudul 100 tokoh yang amat berpengaruh di muka bumi ini, dikarang bukan oleh orang Islam, Michel Hahar. Di dalam buku 100 tokoh yang amat berpengaruh itu, yang mana Michel Hahar ini 18 tahun lebih mengadakan penelitian tentang manusia-manusia yang paling sukses di muka bumi ini. Mulai dari manusia pertama ditelitinya, Nabi Adam, sampai ke manusia di zamannya. Setelah begitu terkumpul banyaknya manusia-manusia yang sukses, disaring lagi, diambil lagi spesifiknya yang paling sukses, maka terkumpullah 100 tokoh manusia-manusia yang paling sukses di muka bumi ini. Seratus tokoh ini Bapak Ibu sekalian, pilihannya jatuh kepada yang pertama manusia yang amat sukses itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pun heran, kenapa kok pilihan Michel Hahar ini kok kepada Muhammad? Padahal dia bukan umat Muhammad. Banyak lagi orang yang mungkin hebat menurut pandangan-pandangan orang yang seiman, seagama dengan dia. Terutama Bapak Ibu sekalian, dia dapat protes keras oleh orang-orang yang seakidah, seagama, sekeyakinan dengan dia. Kenapa kok Muhammad, manusia yang pertama paling sukses di muka bumi ini? Kondak Nabi yang kita sucikan selama ini, Yesus Kristus, Isa alaihi salam, malah saking apanya mereka itu dikasih dianggap anak Tuhan. Nah, kenapa kok itu? Datang protes kiri kanan oleh orang-orang seagama. Ini sudah sesat ini katanya, Michel Hahar ini. Saking marahnya mereka. Maka oleh Michel Hahar dijelaskan, dikumpulkanlah orang-orang yang jenius, orang-orang yang hebat di dunia ini, disampaikannya.
Kenapa pilihan saya jatuh kepada Muhammad, manusia pertama yang amat sukses di muka bumi ini? 18 tahun penelitian yang saya lakukan mengumpulkan manusia-manusia yang hebat ini, yang sukses ini. Ya, jatuh pilihan saya kepada Muhammad. Karena Muhammad itu begitu menyampaikan ajaran kebenaran yang diyakininya itu, memang tak seberapa pengikutnya. Pertama kali cuma 4 orang, 2 dari golongan dewasa, 2 dari golongan anak-anak yang membenarkan ajaran Muhammad itu. Siapa orangnya? Di kalangan dewasa, istrinya sendiri dengan sahabatnya. Itu yang membenarkan. Khadijah, istri pertama beliau, dan Abu Bakar Siddiq, sahabat yang paling dekat dengan beliau. 2 dari kalangan anak-anak, yaitu Fatimah binti Muhammad, anak Rasulullah sendiri, dan Ali bin Abi Thalib, keponakan atau anak paman beliau. 4 manusia inilah yang pertama yang meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Tetapi kata Michael Hahart, seiring perjalanan waktu, pengikut Muhammad itu bertambah dan terus akan bertambah, mungkin sampai kiamat nanti. Tak akan berkurang, akan bertambah terus. Coba kita tengok di belahan dunia sekarang ini. Ini baru-baru ini Muhammadiyah Jawa Timur membeli gereja di mana kita baca kemarin, lupa saya, di barat sana, di Amerika, dari mana, mau dijadikan masjid. Kenapa? Karena orang Islam sudah banyak di situ. Di Amerika sana sudah banyak Islam, di Jepang juga, di Jerman apalagi. Nah, itulah dasar pikiran daripada Michael Hahart tadi, bahwasanya Muhammad itu pengikutnya bertambah banyak, bertambah dan akan bertambah terus sampai kiamat nanti. Dari 7 miliar penduduk dunia ini, barangkali sudah hampir 3 miliar itu adalah pemeluk Islam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dasarnya. Maka kata Michael Hahart tadi, Muhammad adalah manusia yang pertama saya tulis yang paling sukses di muka bumi ini sebagai pemimpin umat. Kecintaan umat kepadanya juga sangat luar biasa. Berapa kali kita berselawat kepadanya siang dan malam. Dan beliau begitu pula, kecintaan beliau kepada umat juga sangat luar biasa. Banyak kita baca di riwayat-riwayat, di hadis-hadis, di saat sakratul maut sudah datang kepada beliau, yang diungkapkan oleh lidah yang mulia itu apa? Ummati, ummati, ummati. Padahal mau meninggal Bapak Ibu sekalian, kita yang dipikirkan, selamatkan umatku, umatku, umatku. Jadi makanya pemimpin yang paling sukses di muka bumi ini, kata Michael Hahart, nomor 1 ditulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan umat Islam, dia beragama Kristen Ortodok, Kristen garis keras malah, tetapi beliau sampaikan di dalam bukunya, manusia yang amat sukses itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar pikirannya yang tadi, bahwasanya kecintaan umat kepadanya sangat luar biasa, dan pengikut Muhammad itu bertambah dan akan bertambah terus sampai kiamat nanti. Termasuk kita hari ini, luar biasa kecintaan kita kepada beliau. Saya perhatikan sering bawa jemaah pergi umrah itu. Begitu kita keluar dari Raudah itu,
kita akan ziarah langsung ke makam beliau dan kita ungkapkan salam kepada beliau. Begitu kecintaan. Ada yang menangis, ada yang meratap. Nah, itu tidak boleh pula. Malah berlebihan pula berdoa-doa minta apa segala macam, itu malah kita diusir oleh tentara-tentara dan polisi penjaga makam beliau itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasia kesuksesan Muhammad itu Allah bongkar di dalam Al-Qur'an. 3 kunci sukses Muhammad itu sebagai pemimpin umat. Maka beliau sangat dicintai dan juga mencintai umatnya. Kita baca dari surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Siapa dia? Azizun alaihi ma'anittum, yaitu beliau selami hati dan perasaan umat yang dipimpinnya. Itu yang membuat dia sukses. Azizun alaihi ma'anittum, dirasakannya penderitaanmu, penderitaan umat yang dipimpinnya. Nah, itu yang kunci sukses yang pertama. Azizun alaihi ma'anittum, nyoselami hati dan perasaan umatnya. Kok ada umatku yang menderita di dunia ini, biarlah saya pertama dulu merasakan penderitaan. Itu menyelami. Kok ada umatku yang merasakan lapar karena miskin, lapar itu sering saya rasakan. Nah, itu Rasulullah. Beliau kalau tidak ada yang akan dimakannya, dimasak oleh istrinya, beliau putuskan untuk berpuasa. Sering dia lapar. Ada anak pemimpin sekarang kayak itu? Sangat susah Bapak Ibu sekalian. Kadang makan terbuang-buang, ya tak? Makan di restoran mewah, dicicip dikit, ini dikit, nah yang lain terbuang. Mubazir. Rasulullah itu begitu. Macam mana orang yang susah kehidupannya, dia telah merasakan kesusahan itu. Ada umatnya yang lapar, oh lapar itu langganan saya, sering saya rasakan lapar itu. Maka beliau banyak berpuasa, puasa sunnah, Senin Kamis misalnya, lapar, dirasakan rasa lapar itu. Ini Bapak Ibu sekalian, Allah katakan yang membuat sukses Muhammad itu Azizun alaihi ma'anittum, nyoselami, nyorasokan apa yang dirasakan oleh umat. Ini terus mengalir kepada sahabat-sahabat beliau. Coba kita perhatikan misalnya Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, di waktu beliau diangkat jadi khalifah, tak berselisih umat Islam, sepakat semuanya bahwasanya sepeninggal Rasulullah ini yang pantas menggantikan kepemimpinan sebagai Amirul Mukminin adalah Abu Bakar Siddiq. Umar pun demikian, setuju. Tidak ada yang tidak setuju. Setuju semuanya, aklamasi. Tetapi begitu beliau dibaiat, disumpah atas jabatannya itu, mengalir air mata kesedihan. Basah pelipis beliau digenangi, dialiri air mata sedih. Sahabat-sahabat pun heran, Umar pun heran. Kok nak bergembira?
dilantik menjadi pejabat. Kalau sekarang kelasnya itu sama ya presiden, raja, amirul mukminin, amir, pemimpin orang yang beriman. Diterima dengan untaian air mata, menangis. Waktu empat mata ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, saya perhatikan engkau di waktu di bai'at tadi, disumpah tadi, berlinang air mata, sedih. Raut wajahku pun juga sedih. Apa gerangan sebenarnya? Padahal jabatan ini amat digendrungi, disenangi oleh banyak orang, diminati. Tapi engkau menangis. Abu Bakar sampaikan waktu itu kepada Umar, yang membuat saya menangis, sedih, bahwasanya jabatan yang kalian pikulkan ke pundak saya ini akan diminta pertanggungjawabannya di mahkamah Allah nanti. Ini yang membuat saya menangis. Ini yang membuat saya sedih. Apakah mampu saya nanti mempertanggungjawabkannya? Ini tidak terpikir oleh pejabat-pejabat sekarang, Pak. Bahwa sumpah yo Al-Quran. Saya tadi menyaksikan juga tuh Panglima baru diangkat Jokowi. Saya jarang nengok Al-Quran, saya perhatikan dia pakai Al-Quran. Kalau tahu bisa follow ini. Sumpah yang paling berat demi Allah. Beda dengan pejabat kita sekarang ini, kalau diambil sumpah itu habis itu bergembira, bukan menangis. Ada yang potong kerbau, syukuran. Ada yang mengundang artis, bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, bersenang-senang, bergembira. Kenapa bergembira dia? Dia lupa bahwa jabatan itu akan diaudit, akan diminta pertanggungjawabannya. Karena ada harapan besar dari balik jabatan itu, maka dia gembira. Jadi lurah kadang-kadang tigo kambing mati. Dia tak? Baru lurah. Apalagi kalau jadi kepala dinas, apalagi kalau jadi bupati, menjadi menteri segala macam. Bukan main. Senang hati, bergembira dia. Dia lupa bahwa jabatan itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di mahkamah. Nah, maka Abu Bakar sedih. Apakah mampu saya nanti mempertanggungjawabkan atau tidak? Kalau tidak mampu, neraka sudah pasti tempat saya. Ini Umar yang membuat saya sedih. 2 tahun juga. Meninggal Abu Bakar Siddiq, sepakat pula umat Islam waktu itu Umar lah yang akan diangkat sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang yang beriman itu. Umar tak kalah pula dengan Abu Bakar ini. Menangis dia. Untuk melampiaskan tangisnya itu, Umar ini selalu turun ke bawah-bawah, pergi ke pinggiran-pinggiran, pergi ke daerah-daerah miskin, pergi ke daerah-daerah kumuh, menengok masyarakatnya, menyelami. Azizun alaihi ma'anittum, menyelami hati dan perasaan mendengar dari umatnya. Bukan pencitraan, ikhlas lillahi ta'ala. Sekarang raya apa ya, no? Ini pencitraan, ambil muka ke masyarakat. Apalagi musim sekarang nih, tahun politik ini, yang calon bupati dah mulai itu, yang calon presiden tengok sekarang tanggung-tanggung dia lah, yang calon DPR macam mana mengambil hati. Saya calon juga, saya tenang dah. Saya perhatikan kawan, luar biasa, tak tanggung-tanggung. Dulu masuk board segala macam, ya tak? Masuk parit. Nah, itu apalagi banyak wartawan dipoto, masuk televisi. Bapak tu orang yang apa namanya, orang yang rendah hati, orang yang apa. Itu bukan dibaringi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kadang-kadang
Kalau disorot-sorot media itu kan enggak nilai tanah. Kalau di sahabat-sahabat Rasulullah enggak. Turun, tengok, selami, dengar. Nah, jadi kita Bapak Ibu sekalian berhati-hati juga di tahun-tahun politik ini. Hati-hati untuk memilih pemimpin ini. Kalau kunci keberhasilan Rasulullah tadi, pertama azizun alaihi ma'anittum. Nyorasokan, nyoselami hati ya perasaan umatnya. Abu Bakar tadi contoh seperti itu. Umar bin Khattab saking sedihnya dia tidak banyak di rumah, dia turun ke bawah-bawah, ditengok. Maka dalam cerita aja, dalam riwayat itu agak juga kita mendengar pernah beliau berkunjung ke pinggiran kampung, terdengar dari kejauhan suara menangis, anak-anak menangis. Ditelusuri, dicari suara tangis tadi sampai bertemu, diintip oleh sang khalifah, didengar baik-baik. Apa kok menangis anak di tengah malam ini? Rupanya anak tadi lapar perutnya, merengek-rengek ke maknya, "Mak, lapar nian saya." Emaknya selalu membujuk, "Sebentar lagi nak, masakan kita belum matang." Berjam-jam ditunggu oleh Umar bin Khattab. Makin larut malam, makin keras tangis anak tadi. Belum empuk juga mak, tak tahan lagi kami ini mak. Lapar nian kami, marilah kami makan. Sebentar nak ya. Berputarlah komputer otak Umar yang sedang ngintip tadi. Apa sih yang dimasak ibu ini kok tak empuk-empuk dari tadi? Kalau ubi apa namanya, ubi kayu nih, nggak kasalah mau dunia. Kalau sekian jam itu udah empuk aja bang. Kalau pisang mungkin lah terkelupas kulit pisangnya. Akhirnya Umar tak tahan, digedor pintunya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Boleh saya masuk bu?" "Bapak seorang laki-laki dewasa, saya juga perempuan dewasa. Tidak ada laki-laki di atas rumah ini yang balik. Nanti jadi fitnah pak." "Tidak, saya orang baik." "Boleh bu, saya masuk?" Mendengar orang baik itu dibuka ke lebih. Ditengok oleh sang khalifah, beberapa anak terbaring, menggeliat ke kiri ke kanan menahan lapar. "Kenapa anak ibu menangis dari tadi?" "Dia lapar pak. Mereka ini anak yatim yang saya besarkan. Suami saya sudah meninggal, sudah lama. Harta berharga pun tak ada lagi di rumah ini." Disitulah air mata sang khalifah tak bisa dibendung. Allah ini akan diminta pertanggungjawabannya nanti di mahkamah engkau. Kok lalai saya, kok nak tahu saya rakyat, saya kelaparan seperti ini. Ditahan tangisnya oleh sang khalifah. "Apa yang ibu masak saya dengar dari tadi tak?" Diberanikan oleh sang khalifah, dibuka tutup periuk yang apinya menyala dan mendidih airnya. Rupanya batu yang tengah direbus ibu tadi. Ini kan batu, nak mungkin empuk kata Umar. "Itulah pak, sekadar membujuk anak saya menjelang pagi, dan kalau udah pagi nanti saya mungkin akan minjam lagi kepada tetangga kiri kanan deh. Kadang-kadang gak malu juga saya pak, keluar rumah pun tak telak lagi. Utang kemarin belum dibayar, bila kamu utang lagi." Umar semakin sedih mendengar itu. Bagaimana pendapat ibu tentang kepemimpinan Umar bin Khattab? Ibu tuh tak tahu itu adalah Umar yang didapat itu. Oh, Umar tuh pak mungkin sekarang sedang enak tidurnya di istana yang mewah dengan anak istrinya. Mana tahu dia dengan orang kita miskin di pinggiran-pinggiran kayak kita ini. Disitulah Umar tak tahan lagi, meraung rasanya batinnya. "Allah, maafkan saya, Allah ampuni saya." Keluar dari rumah tadi, pulang, diambillah
kunci gudang Baitul Mal. Kalau sekarang kita nih Basnas atau Basdah yang kita sekarang kandung dijunjung di pundak khalifah sendiri tanpa pengawal dan segala macam. Diantarkan ke rumah ibu tadi. Keluarkanlah batu tubuh, masak gandum ini. Kasih anak ibu makan. Tersungkur ibu tadi. Sujud kepada Allah. Engkau dah menggerakkan hati orang, ya Allah. Akhirnya bisa kita berjumpa dengan saya. Akhirnya anak saya juga dapat makan malam hari ini. Setelah selesai masak tadi, dipanggil anak-anaknya, nah kesini kalian semua, makan-makan. Makanan masakan mak sudah matang ini, sudah empuk. Dengan lahap anaknya makan, tidak ada lagi suara tangis, dan mata mereka sudah bisa tidur. Akhirnya Umar mau izin pulang. Bu, saya izin. Alhamdulillah anak ibu tak dengar lagi suara tangisnya. Sebelum bapak balik saya nanya, siapa bapak ini sebenarnya yang telah menyelamatkan hidup anak-anak saya ini? Umar tersenyum, tak penting, yang penting anak ibu dapat makan sekarang. Pak, penting bagi saya. Saya ceritain nanti sama-sama mereka ini bahwa bapak yang telah menyelamatkannya. Bu, mohon maaf saya tanpa pamrih, saya ikhlas. Pak, mohon siapa bapak ini? Umar tak bisa mengelak lagi. Saya adalah Umar bin Khattab yang ibu bilang nyenyak tidur di rumah dengan anak bini di istana mewah. Saya lah orangnya. Maaf saya bu ya, saya tak tahu anak ibu kelaparan. Itu akhlak mulia yang dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin dahulu. Diselami azizun alaihi ma'anittum. Nyorasokan dulu apa yang dirasakan oleh rakyat yang dipimpinnya. Nah, kini lain bagi sembako juga, tapi mengharapkan supaya dipilih. Banyak orang pak bertebaran. Ada duit, ada sembako, ada ini, ada itu. Nah, karena yang dikasih itu orang kaya pula. Bukan orang miskin, karena ada tahu dia membedakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingin sukses instansi apapun yang kita pimpin, organisasi apapun yang kita pimpin, jadikanlah Rasulullah dan para sahabatnya sebagai uswah, sebagai contoh. Apalagi di tahun-tahun politik ini, insya Allah 2024 nih Pak, kita akan memilih satu legislatif kota, legislatif kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD, dan juga presiden, gubernur, wali kota. 2024 ini, kita tengok, kita lihat. Sekarang lah macam-macam beredar, macam-macam mengetuk pintu rumah segala macam. Kadang-kadang banyak masyarakat kita yang pikiran nak sampai seperti itu. Suaranya mau dibeli, baik atau tidak, kadang-kadang tidak jadi hal bagi mereka. Pilihlah pemimpin yang bisa menjadikan Rasulullah, kalau tak 100% dengan sahabat Rasulullah, mengarah-ngarah ke situ, jadilah. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat tentunya bagi kita umat Islam ini. Pertama kunci sukses Muhammad itu azizun alaihi ma'anittum. Itu ketahuan bahwasanya nyorasokan, nyoselami hati perasaan umatnya, sehingga apa yang dirasakan umatnya beliau rasakan terlebih dahulu. Karena azan sudah masuk, kita skor dulu. Habis salat isya kita sambung. 3 kunci sukses Muhammad sebagai pimpinan umat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 yang kita baca tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita lakukan dan sauti suara azan. Saya skor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.